Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan dari praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan yang berjudul Pembangunan Gedung Puskesmas Grade A sampai dengan C di Jalan Cimanggala Blakio, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Inyuman Nuri Artana, STMT, selaku dosen penguji 1, dan Bapak Insinyur Ketut Sudarmara, MT, sebagai dosen penguji 2 sekaligus pembimbing. Di sini saya akan menyampaikan profil saya dengan nama Ibu Sri Ayu Agung Rahayu Nitya-Dewi, NIM 176212145, kelas A1, jurusan arsitektur, dengan judul laporan pembangunan gedung puskesmas grade A sampai dengan C di Jalan Cimanggala Blakio, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Adapun di sini alamat saya di Banjar Dinas Tengah Semeton, Marga Tabanan. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan bab 1 dari laporan saya, yaitu pendahuluan. Sedikit kutipan dari laporan saya mengenai latar belakang. Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat membuat fasilitas sekarang ini yang dimana semakin berkembang, zaman semakin modern, yang membuat kita sebagai masyarakat untuk bisa lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Akibat kemajuan perkembangan tersebut, diadakannya kegiatan praktek kerja lapangan ini untuk menambah wawasan saya sebagai mahasiswa bagaimana penerapan pekerjaan langsung di lapangan. Praktek kerja lapangan ini adalah suatu program mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi arsitektur Fakultas Teknik Fakultas Pemerintah. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman terjun langsung ke lapangan. Adapun tujuan, sasaran, dan manfaatnya. Tujuannya di sini dapat melatih kemampuan atau skill mahasiswa serta melatih kemandirian, sikap mental, serta kepercaya dirian, dan juga menambah wawasan kita dalam bidang pekerjaan. Sasarannya di sini memberikan gambaran dan pengetahuan secara nyata terhadap berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan suatu proyek, serta memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa berupa pengalaman kerja di lapangan dengan memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan suatu proyek baik secara teknis maupun non teknis. Dan adapun manfaatnya di sini, yang pertama, manfaat untuk institusi. Institusi dalam hal ini yaitu program studi arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa agar dapat lebih dikenal oleh tempat di mana mahasiswa melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ini, baik perencana maupun pelaksana. Manfaat untuk mahasiswa di sini, mahasiswa dapat membandingkan langsung teori-teori yang diberikan dalam perkuliahan dengan bagaimana penerapannya langsung di lapangan, dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan secara langsung. Dan manfaat untuk kontraktor di sini, dalam hal ini manfaat yang didapatkan adalah dapat memberdayakan keberadaan mahasiswa PKL untuk membantu pekerjaan yang ada di proyek tersebut apabila diperlukan. Dan adanya hubungan kerjasama baik antara Universitas Warmadewa dengan PT di mana tempat mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan ini. Baik, untuk selanjutnya, adapun ruang lingkup dari pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dengan yang pertama yaitu batasan waktu. Pada proyek Puskesmas Abian Semal ini, yaitu penulisan laporan praktek kerja lapangan sesuai dengan waktu pelaksanaan di lapangan, dimulai dari tanggal 16 Maret 2020, yaitu dengan melakukan kegiatan langsung di lapangan hingga sampai 21 Juni 2020. Dengan batasan waktu bimbingan laporan praktek kerja lapangan ini selama 4 bulan dan minimal bimbingan sebanyak 6 kali. Jadi, untuk total waktu melaksanakan praktek kerja lapangan ini yaitu selama 4 bulan, 3 bulan di lapangan, dan 1 bulan masa pengerjaan laporan. Untuk lokasinya sendiri, lokasi pembangunan gedung puskesmas ini berada di Jalan Cimanggala Blakio, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Dan untuk lingkup pembahasannya di sini, lingkup pembahasan laporan ini meliputi pelaksanaan pembangunan gedung puskesmas pada grade A sampai dengan C, pengelolaan biaya, mutu, serta waktu pelaksanaan baik dalam aspek non teknis maupun teknis. Untuk selanjutnya untuk metodologi dari laporan ini, yaitu yang pertama metodologi pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri di sini menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung dan studi pustaka maupun studi literatur. Untuk observasi sendiri yaitu pengamatan langsung dengan melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ini di lapangan. Dan untuk studi pustaka dan studi literatur, di mana metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, majalah, artikel, ataupun jurnal lainnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya teknik dokumentasi, yaitu di mana di sini mengambil gambar langsung dengan cara mengambil foto melalui media handphone maupun lainnya. Selanjutnya di sini adapun sistematika penulisan laporan ini. Yang pertama terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 tinjauan proyek, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir di bab 5 merupakan kesimpulan dan saran.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Adapun subbabnya di sini, yang pertama tinjauan fungsi proyek. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat. Tujuan dari adanya puskesmas ini bagi suatu wilayah yaitu adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat. Untuk subbab kedua yaitu mengenai tinjauan proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan dan infrastruktur yang umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil maupun arsitektur. Di sini saya mengutip dari Irika Widyasari 2013. Subbab ketiga mengenai pelaksanaan proyek konstruksi. Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang harus melalui suatu proses yang panjang dan di dalamnya dijumpai banyak masalah yang harus diselesaikan. Berbagai aspek yang harus dikaji dalam setiap tahap merupakan kerangka dasar dari proses konstruksi tersebut. Di sini mengutip dari Evianto 2004. Dan subbab keempat mengenai manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi memiliki definisi yaitu semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal atau gagasan hingga berakhirnya proyek tersebut untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Adapun di sini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Yang pertama adanya pelaksana atau kontraktor, yang merupakan perorangan atau badan hukum swasta atau pemerintah yang melaksanakan suatu proyek yang diperoleh melalui suatu pelelangan. Yang kedua yaitu konsultan atau perencana maupun pengawas. Konsultan adalah perorangan atau badan hukum dengan kualifikasi tertentu yang merencanakan suatu proyek dan mengawasi suatu proyek yang direncanakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai bab 3 yaitu tinjauan proyek. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil dari laporan saya. Yang pertama, tinjauan fungsi proyek. Adapun spesifikasi dari proyek di sini yaitu nama proyek, gedung dan bangunan Puskesmas Abian Semal, grade A sampai dengan C, peningkatan Puskesmas Abian Semal 1. Untuk lokasi proyeknya, Jalan Ciwanara Blakio, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Untuk nilai kontrak dapat dilihat pada slide dengan pemberi tender yaitu pihak DPUPR Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan nomor kontrak 08 ADD TBCK DPUPR 2020 dengan luas lahan 2.306 meter persegi dan luas bangunan 941,82 meter persegi. Untuk jumlah lantai di sini yaitu 3 lantai bangunan dengan struktur utama beton bertulang, fondasi bor file cap, dan footplate. Untuk struktur dindingnya sendiri yaitu bata ringan dan konstruksi atap menggunakan baja berat. Untuk pemiliknya di sini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bali dengan konsultan mechanical electrical yaitu PT Bianglala Bali sendiri, kontraktor pelaksana PT Bianglala Bali, konsultan perencana CV Bina Buana Wisesa, dan konsultan pengawas CV Adi Utama. Untuk waktu pelaksanaan di sini terhitung 165 hari kalender dimulai 9 Januari 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 dengan paket pekerjaan, belanja modal gedung dan bangunan, pengadaan bangunan kesehatan, bangunan klinik puskesmas atau laboratorium peningkatan Puskesmas Abian Semal 1. Selanjutnya adapun ruang lingkup dan jenis pekerjaan dari pelaksanaan proyek puskesmas ini yang mencakup kerjaan awal, kerjaan struktur, kerjaan arsitektural, dan kerjaan penataan. Dan selanjutnya adapun identifikasi dari PT Bianglala Bali sendiri. PT Bianglala Bali merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan kontraktor dan konsultan perencana yang berlokasi di Jalan Gunung Anakasa nomor 2X Padang Sambian dan Pasar Barat. Adapun di sini proses mendapatkan pekerjaan dari PT Bianglala Bali sendiri. Yang pertama, pihak penyelenggara yaitu pihak PPK Dinas DPUPR sendiri mengadakan tender yang dimana PT Bianglala Bali mengikuti tender tersebut. Dan selanjutnya PT Bianglala Bali memenangkan tender tersebut yang diutus sebagai pelaksana atau kontraktor untuk menghandle dari pelaksanaan proyek Puskesmas Abian Semal ini. Dan selanjutnya adapun hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk hak kontraktor sendiri di sini, PT Bianglala Bali memiliki hak untuk mendapat kepastian kerjaan pelaksanaan proyek dalam artian bahwa pemilik proyek tidak akan membatalkan pelaksanaan proyek tersebut secara sepihak, selain ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mendapatkan kepastian pembayaran setelah pelaksanaan pekerjaan proyek selesai tepat waktunya.
Untuk kewajiban dari kontraktor sendiri, ada pun beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Biang Lala Bali selaku kontraktor, yaitu wajib untuk meneliti gambar-gambar, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan dengan proyek tersebut apabila terdapat perbedaan atau ketidaksamaan antara spesifikasi teknis dan gambar-gambar. Dan bila akibat kekurang telitian kontraktor pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan atau terjadinya ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka kontraktor pelaksana harus menerima konsekuensi yang berlaku. Adapun di sini dokumen kontrak yang sudah dibuat dan adapun dokumen kontrak yang tersebut terdiri dari surat perjanjian pekerjaan, surat penawaran harga, perincian penawaran, gambar-gambar kerja atau pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat, dan adendum yang disampaikan oleh pengawas. Dan terakhir di sini tanggung jawab kontraktor sendiri. Dalam hal ini pihak kontraktor harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan di lapangan dan wajib melaksanakan sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dokumen perjanjian kontrak. Selanjutnya ada pun struktur organisasi dan pembagian kerja dari proyek Puskesmas Abian Semal ini. Untuk struktur organisasi dapat dilihat pada slide. Saya akan lanjutkan mengenai bab 4, yaitu pembahasan pelaksanaan proyek. Sini saya akan menjelaskan sedikit dari laporan saya. Bab pertama yaitu pedoman pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pembangunan proyek ini sangat berpedoman pada kontrak atau surat perjanjian pekerjaan pembangunan, yang dimana kontrak diterbitkan pada bulan Januari 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek ini 165 hari kalender terhitung 9 Januari 2020 hingga 21 Juni 2020, dan dilakukan perpanjangan selama 150 hari terhitung 21 Juni 2020 hingga 18 November 2020. Sebab kedua yaitu mengenai perencanaan konstruksi, di mana pembangunan proyek ini sangat berpedoman pada time schedule, RAB, sumber daya, gambar kerja. Yang dimana untuk time schedule proyek ini dimulai di bulan Januari 2020 yang waktu pelaksanaannya selama 165 hari kalender dan berakhir pada 21 Juni 2020, dan dilakukannya perpanjangan selama 150 hari hingga 18 November 2020. Adapun rencana anggaran biaya di sini yaitu sebesar 35.826.293.818.24 rupiah dengan hitungan PPN sebesar 10%. Untuk sumber daya sendiri di sini terdapat bahan, tenaga, alat, dan finansial. Dan untuk gambar kerja di sini, untuk gambar kerja konsultan yaitu dari CV Bina Buana Wisesa selaku perencana, dan untuk soft drawingnya sendiri yaitu dari PT Biang Lala Bali sendiri. Selanjutnya adapun perencanaan konstruksinya di sini untuk pelaporan yaitu dimana menggunakan laporan harian dan adanya prestasi kerja. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada lampiran laporan. Selanjutnya adapun pengelolaan site yaitu setting plan. Untuk gambar kerja di sini saya tidak dapat menampilkan karena merupakan gambar privasi dan memiliki hak cipta. Untuk Bapak penguji lebih detailnya bisa dilihat pada lampiran laporan. Dan di sini pun ada pembuatan direksi kit, gudang, dan perletakan bahan di dalam site. Dan selanjutnya ada transportasi di dalam site, yaitu jalur sirkulasi manusia, jalur sirkulasi material atau bahan, dan jalur sirkulasi kendaraan. Adapun pengelolaan bahan di sini yaitu yang pertama pengadaan bahan terdiri dari pelaporan pekerja, pemesanan bahan, pembelian bahan, pengiriman bahan, dan penerimaan bahan. Dan selanjutnya pemilihan jenis bahan, yaitu bahan-bahan yang digunakan di sini terdiri dari besi, kayu, semen, pasir, dan bata ringan. Dan untuk penyimpanan bahan sendiri di sini bahan-bahan tersebut disimpan di gudang, yaitu untuk bahan-bahan dalam skala kecil, dan untuk bahan-bahan dalam skala besar disimpan pada area site dari pembangunan proyek konstruksi ini. Untuk pendistribusian bahan sendiri yaitu yang pertama pendistribusian bahan dari dalam ke luar site dan maupun sebaliknya dari luar site menuju ke dalam site. Nah, untuk pengujian bahan di sini ada salah satu contohnya yaitu pengujian untuk beton sendiri pada saat akan dilakukannya pengecoran. Yang dimana alat-alat yang untuk pengadaan alat di sini, alat-alat yang digunakan pada proyek ini merupakan hak milik, dan beberapa alat yang dilakukan secara menyewa. Selanjutnya ada pemilihan jenis alat. Beberapa alat berat yang digunakan di sini yang sudah memang diperhitungkan seperti eskavator, dump truck, truk mixer, mobil crane, forklift, dan alat-alat berat lainnya. Untuk penempatan alatnya sendiri di sini untuk alat-alat dalam skala kecil ditempatkan pada gudang, dan untuk alat-alat dalam skala besar ditempatkan pada area site.
Untuk perawatan dan pemeliharaan alat di sini, perawatan dan pemeliharaan alat selalu dilakukan oleh pihak logistik di lapangan. Dan untuk pengamatannya sendiri, untuk alat-alat ini selalu dilakukan pengecekan secara berkala untuk melihat apakah alat-alat tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Dan selanjutnya ada pun pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, ada pun pengadaan tenaga kerja. Kebutuhan terhadap tenaga kerja pada pelaksanaan proyek ini sudah disiapkan sesuai dengan item kerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan. Adapun selanjutnya penugasan tenaga kerja pada proyek ini sudah ditugaskan oleh masing-masing mandor dan beberapa ditugaskan oleh pihak pelaksana. Selanjutnya untuk pelepasan tenaga kerja, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, salah satunya yaitu pelepasan tenaga kerja pada saat hari raya. Dan selanjutnya ada pun kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Untuk keselamatan kesehatan tenaga kerja sini sudah sangat diperhatikan. Satunya itu prosedur K3 yang dimana sudah dapat dikatakan berstandar layak pada pelaksanaan proyek ini. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai koordinasi pelaksanaan. Yang pertama ada pun koordinasi intern yang dimana koordinasi ini dilakukan pada proyek ini, yaitu adanya kegiatan yang membahas mengenai kinerja maupun beberapa masalah-masalah yang telah terjadi yang menyangkut jalannya proyek konstruksi ini. Yang kedua ada pun koordinasi ekstern di sini, yaitu salah satunya seperti pihak supervisor yang wajib melaporkan hasil kerja dan membuat laporan mingguan proyek selama pelaksanaan proyek ini berlangsung. Selanjutnya ada pun pengendalian pelaksanaan di sini. Yang pertama yaitu pengendalian waktu. Pengendalian waktu yang diterapkan oleh PT Biang Lala Bali pada proyek pembangunan Puskesmas Abian Semanggi yaitu dengan menggunakan time schedule yang telah direncanakan dan dibuat sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan proyek ini agar selesai dengan tepat waktu. Yang kedua ada pun pengendalian mutu. Mutu bahan yang dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana yaitu PT Biang Lala Bali pada proyek ini, pada setiap akan dilakukan seperti salah satu contohnya, pada setiap akan diadakannya kegiatan pengecoran, pengendalian mutu pengecoran, mutu bahan yang digunakan pasti akan dilakukannya pengujian pada mutu-mutu bahan yang digunakan, dan ini dilakukan oleh pihak pengawas untuk mendapatkan sampel mutu bahan yang terbaik dan semua kelengkapan pekerjaan tersebut akan dicek apakah sesuai tidak dengan gambar kerja yang sudah dibuat. Yang selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya di sini yaitu berpacu pada RAB yang sudah dibuat. Dan bab terakhir yaitu mengenai pembahasan pelaksanaan proyek. Yang pertama, pembahasan pelaksanaan pekerjaan. Adanya pekerjaan struktur yang terdiri dari substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur. Di sini dapat saya amati yaitu pekerjaan pasangan dinding, adukan, plesteran dan acian, pekerjaan kusen, pekerjaan langit-langit, pekerjaan lapisan dinding dan lantai, dan pekerjaan penutup atap. Dan yang terakhir pekerjaan MEP. Yang dapat saya amati di sini yaitu plumbing, electrical, dan beberapa pekerjaan mekanikal. Baik, untuk kesimpulan laporan yang saya buat dari hasil pengamatan dan beberapa wawancara langsung yang saya lakukan selama melaksanakan kegiatan PKL di lapangan, untuk sistem pekerjaan yang diterapkan oleh pihak kontraktor selaku pelaksana di lapangan adalah sistem koordinasi yang dimana pelaksanaan pekerjaan proyek ini dimulai dengan dikeluarkannya surat perjanjian pekerjaan yang diterbitkan pada bulan Januari. Adapun beberapa masalah yang terjadi di sini yang dapat saya simpulkan yaitu salah satunya keterlambatan pengiriman bahan yang diakibatkan oleh wabah COVID akhir-akhir ini yang terjadi sehingga mengakibatkan banyak item pekerjaan yang mundur dari rencana waktu yang ada pada time schedule. Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang dapat bekerja di lapangan. Hal itu juga menjadi salah satu faktor yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan peningkatan puskesmas ini. Dari semua permasalahan dan cara memecahkan permasalahan ini bisa memberi manfaat di dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan PKL ini, sehingga mahasiswa dapat agar di lain waktu atau kedepannya bisa menerapkan di dalam dunia kerja. Baik, sekian dari penyampaian laporan yang saya buat. Saya ucapkan Om Santi. Terima kasih.